Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Sahabat yang saya muliakan, di manakah kita dapat berjumpa dengan Satrio Piningit yang asli? Mari kita simak penjelasan berikut. Sebelumnya mari kita sepakati jika Satrio Piningit yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya adalah sosok yang sama dengan budak Angon yang diramalkan oleh Prabu Siliwangi. Pada bahasan kali ini, admin akan mengupas ciri-ciri kediaman Satrio Piningit atau budak Angon berdasarkan pada Uga Wangsit Siliwangi. Semoga bermanfaat. Nugarelut laju rareureuk, laju kakara areng. Kabeh ge tayanu menang bagian, sabab warisan sakabeh beak. Beakna kudu nyarekel gedean. Buta-buta laju nyarusuk. Nugarelut jadi kareueung. Sarieun ditempuhkeun leungitna nagara. Laju nareangan budak Angon. Nu saungna dibirit leuwih, nu pantona batu satangtung, nu dihateup ku handeulem, ditihangan ku hanjuang. Nareanganna budak tumbal. Sejana dek marenta tumbal, tapi budak Angon geus eueuh, geus narindak babarengan jeung budak anu jenggotan. Geus mariang pindah ngababakan, parindah ka Lebak Cawene. Artinya yang bertengkar lalu terdiam dan sadar. Ternyata mereka memperebutkan pepesan kosong. Sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang. Para penguasa lalu menyusup. Yang bertengkar ketakutan. Ketakutan kehilangan negara. Lalu mereka mencari budak Angon yang rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu. Yang rimbun oleh pohon handeulem dan hanjuang. Semua mencari tumbal, tapi budak Angon sudah tidak ada. Sudah pergi bersama budak jenggotan, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Luka sampak ngan kari gagak, keur ngelak dina tutunggul. Yang ditemani hanya gagak yang berkoar di dahan mati. Ketiga bait kalimat di atas adalah yang ditunggu-tunggu selama ini. Tidak hanya oleh kita sekarang, tetapi juga para leluhur yang sudah moksa. Sebagiannya telah dimulai dan akan terus berlanjut tanpa ada yang bisa mencegahnya. Terus seperti apa sampai sang budak Angon muncul dan segera menegakkan keadilan dan kebenaran yang telah lama menghilang. Beliau pun akan memimpin dunia agar menuju pada kebijaksanaan. Demikianlah apa yang perlu kita renungkan bersama dan jadikan sebagai acuan dalam melakukan berbagai aktivitas ke depan. Terlebih apa yang terjadi kini, berbagai fenomena alam dan politik dunia kian menunjukkan pertanda bahwa apa yang telah disampaikan oleh sang Prabu Siliwangi telah semakin dekat. Dan ada satu hal yang menarik untuk kita perdalam dalam bahasan ini, yaitu mengenai di manakah tempat tinggal dari sang budak Angon itu. Apa yang menjadi ciri khas dari kediamannya? Jawabannya terletak pada kalimat yang rumahnya di ujung sungai, yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handeulem dan hanjuang. Jadi pada kalimat di atas setidaknya terdapat 3 buah pertanda khusus mengenai di manakah keberadaan rumah sosok misterius tersebut. Yaitu yang pertama, rumahnya di ujung sungai. Ini bermakna bahwa posisi rumahnya terletak di dekat muara sungai yang terus mengalir, tidak pernah kering dan banyak jenis ikannya. Bahkan diapit oleh beberapa sungai kecil lainnya yang tetap mengalir meskipun di musim kemarau. Ini jelas menunjukkan bahwa sang budak Angon tinggal di wilayah pedesaan, alias jauh dari kota besar apalagi pusat negara. Pintunya setinggi batu. Ini bermakna bahwa sang budak Angon hidup sederhana, dengan bentuk rumah yang tidak sampai bertingkat atau megah alias sama dengan masyarakat umum, menengah ke bawah. Ia bukan pula seorang yang terkenal atau pejabat tinggi.
alias sama dengan rakyat jelata meskipun sebenarnya masih berdarah bangsawan. Yang ketiga, rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang. Ini bermakna bahwa di halaman rumahnya terdapat banyak pohon atau lebih tepatnya tanaman handelem dan hanjuang. Hal ini memang sengaja ditanam karena kecintaannya pada tumbuhan. Sahabat, untuk lebih jelasnya tentang apa alasan kedua tanaman itu, handelem dan hanjuang yang menjadi sorotan dari Prabu Siliwangi hingga perlu disebutkan secara jelas dalam Uga Wangsitnya, maka ikuti uraian berikut ini. Pohon handelem dan hanjuang termasuk dalam keluarga tumbuhan perdu. Adapun ciri yang paling mencolok dari pohon handelem adalah daunnya yang berwarna ungu, sementara pohon hanjuang memiliki daun yang berwarna merah. Jadi bisa kita bayangkan di tengah-tengah tumbuhan yang rata-rata berdaun hijau ada tanaman yang berdaun merah dan ungu. Tentu akan menjadi bahan pertanyaan bagi semua orang, apalagi jika beliau sengaja memperbanyak tanaman ini sehingga tampak rimbun dan banyak di sekitar rumahnya. Sehingga pertanyaan kini adalah kira-kira mengapa sang budak Angon alias pemuda gembala atau Satrio Piningit sengaja memperbanyak tanaman itu? Apakah cuma karena tanaman hias atau memang ada maksud tertentu? Untuk menjawabnya, maka ada yang sudah meneliti lebih lanjut tentang tanaman handelem atau daun ungu dan menemukan bahwa khasiat daunnya sebagai anti hemorrhoid. Hal ini dibuktikan oleh Profesor Sarjono Urip Santoso dari Farmakologi FKUI. Sebanyak 9-10 gram daun ungu segar kemudian direbus dalam 2 gelas air 600 cc sampai menjadi 1 gelas rebusan dan diminum tiap hari 1 kali. 5 hari kemudian efek yang ditimbulkan oleh gejala hemorrhoid seperti nyeri, pendarahan, dan panas hilang tak berbekas. Dr. J.M. Sugiarto juga memberikan bukti dengan mengkonsumsi 1 gelas rebusan daun ungu selama 2 bulan berturut-turut. Ternyata bisa membebaskan penderita dari gangguan wasit. Berkat daun ungu, pengidap ambien tak perlu lagi mengkonsumsi obat-obatan jenis velodinamik seperti radium dan daflon. Obat itu lazim diresepkan dokter untuk melancarkan sirkulasi darah di daerah anus serta menghilangkan bengkak, tonjolan, dan pendarahan. Selain itu, kemampuan efek analgesik dan antiinflamasi fraksi alkoid dari ekstrak etanol daun ungu ampuh menurunkan nilai ambang nyeri pada dosis 3 mg per kilogram bobot tubuh. Itu setara dengan pemberian aspirin dengan dosis 125 mg per kilogram bobot tubuh. Hal ini berkat kemampuan alkaloid daun ungu dalam menghambat pembentukan prostaglandin, dan daun ungu ternyata mengandung lebih banyak manfaat. Kanker juga bisa sembuh dengan rutin mengkonsumsi daun ungu tersebut. Nah, sekarang bagaimanakah dengan tanaman hanjuang alias andong? Pastinya juga bukan tanaman hias biasa, sama seperti handelem. Jawabannya ternyata memang tanaman hanjuang ini mampu melancarkan buang air kecil, menyeimbangkan elektrolit dalam tubuh yang tentu juga berkaitan dengan penyakit batu ginjal dan sejenisnya. Tak hanya itu, kandungan kimia yang terkandung di dalam daunnya adalah tanin, saponin, flavonoid, polifenol, steroida, kalsium oksalat, dan zat besi. Dalimarta 2006. Dan menariknya adalah hampir semua penelitian di atas bermula dari pengakuan masyarakat yang menggunakannya secara tradisional dan terbukti secara praktis memiliki khasiat tertentu. Sebagai contoh adalah menurut pengalaman yang diperoleh dari masyarakat Desa Munte, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, bahwa daun hanjuang atau andong dapat digunakan sebagai obat sakit pinggang dan memperlancar buang air kecil. Penggunaan secara tradisional menurut penduduk setempat yaitu dengan merebus daun segarnya sebanyak 15-30 gram, lalu diminum airnya. Dalimarta 2006. Sungguh kedua tanaman ini, handelem dan hanjuang, tidak hanya sebatas tanaman hias, namun berkhasiat obat. Bahkan relatif mudah dalam perawatannya, tidak seperti tanaman hias atau tanaman obat tertentu. Sebagai contoh tanaman hanjuang, untuk menggandakannya cukup dengan memotong batang atau tangkainya, kemudian menancapkannya ke dalam tanah. Dengan cara ini, kita bisa memiliki puluhan tanaman hanjuang baru dengan cara yang mudah, cepat,
dan hanya dari asalnya satu pohon. Sementara untuk tanaman handelem bahkan cukup menancapkan bagian pucuk daunnya saja ke dalam tanah dan rutin disirami agar tak sampai kering. Tanaman ini akan cepat tumbuh subur, khususnya di musim hujan. Dan ketiga ciri khusus yang disebutkan dalam Uga Wangsit Prabu Siliwangi di atas adalah patokan utama yang bisa dijadikan sebagai acuan. Ketiganya harus dimiliki oleh seorang yang disebut budak angon alias pemuda gembala alias Satrio Piningit sebelum kemunculannya. Siapapun yang tidak memiliki satu dari ketiganya jelas bukanlah tokoh yang dimaksudkan. Seberapapun ia mengaku-ngaku baik dengan berbagai argumen, alibi logikanya atau kemampuan kesaktiannya, maka dia tetaplah bukan alias hanya seorang penipu atau bahkan tertipu oleh kegelapan yang memang bertujuan untuk menyesatkannya dan dengan konyolnya terus menyebarkan kebodohannya itu. Bahkan lebih konyolnya lagi, ada pula yang mau percaya dengan kebodohan itu lalu ikut menyebarluaskannya. Padahal yang namanya sang Satrio Piningit tak akan pernah, atau lebih tepatnya tak perlu mengaku-ngaku lagi. Beliau sudah ditunjuk langsung dari langit dan menjadi sosok yang terpilih dari semua manusia. Selain dari paparan di atas, berikut beberapa khasiat dari daun handelem atau daun ungu. Semoga bermanfaat. Salah satunya mengatasi ambien. Daun ungu atau handelem merupakan tanaman herbal yang berkhasiat. Manfaat daun handelem sangat beragam. Daun ungu atau handelem merupakan tanaman obat yang berkhasiat. Manfaat daun handelem diklaim dapat mengatasi masalah ambien hingga menurunkan kadar kolesterol tinggi. Daun handelem atau Graptolium pictum merupakan satu dari sekian banyak sumber antioksidan alami yang bermanfaat. Dari hasil penelitian, daun ini mengandung senyawa tanin, alkaloid, saponin, glikosida, dan flavonoid. Manfaat daun handelem sangat beragam. Daun tersebut bisa diolah menjadi obat-obat herbal yang baik untuk sistem pencernaan. Para ahli menganjurkan agar penggunaan tanaman ini sesuai dosis yang tepat, sehingga tidak menimbulkan gejala efek samping bagi tubuh. Karakteristik daun handelem merujuk buku Pintar Tanaman Obat. Daun handelem diketahui berasal dari kawasan Malaysia Timur. Tumbuhan ini memiliki batang tegak berukuran kecil dengan tinggi bisa mencapai 3 meter. Bagian penampangnya mirip seperti segitiga tumpul serta berwarna ungu. Daunnya tumbuh berhadapan serta memiliki bunga berwarna merah yang tersusun dalam satu rangkaian. Daun handelem bisa digunakan sebagai obat tradisional. Pengolahannya bisa dengan cara direbus, dikeringkan, atau dijadikan bubuk berkhasiat. Manfaat handelem diduga berasal dari senyawa berkhasiat yang terkandung di dalamnya. Selain yang sudah disebutkan di atas, daun ungu memiliki kandungan alkohol, pektin, serta asam formiat. Bagi sebagian orang, manfaat daun handelem dipercayai bisa meredakan masalah kesehatan seperti ambien dan melancarkan buang air kecil, haid, mengobati bisul, serta masih banyak lagi. Handelem merupakan sebutan dari masyarakat Sunda untuk daun ungu. Tanaman herbal ini terkenal akan khasiatnya yang diklaim mampu mengobati beberapa penyakit. Menurut jurnal pengaruh, pemberian ekstrak daun ungu atau Graptolium pictum gift terhadap penyembuhan hemoroid, kandungan daun ini bersifat sebagai antiinflamasi dan juga sebagai analgesik, sehingga mempunyai sifat melunakkan tinja namun tidak menyebabkan diare dan menurunkan nilai ambang nyeri. Sahabat, demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Atas salah dan hilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu.